Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Rizal dengan NIM 1905121404 dari Sistem Informasi A 2019. Kali ini kita akan membahas jaringan wireless atau WiFi. Jaringan wireless atau wireless network adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung antara satu dengan lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan komputer dengan menggunakan media udara atau gelombang sebagai jalur lintas dari datanya. Pada dasarnya, wireless dan LAN adalah sama-sama jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Yang membedakan di antara keduanya merupakan media jalur lintas data yang dipakai atau sekumpulan standar yang dipakai oleh jaringan lokal kabel atau wireless local area network atau WLAN yang didasari pada spesifikasi IEEE 802.11. Ada 3 varian terhadap standar tersebut, yaitu 802.11b atau yang dikenal dengan Wi-Fi atau wireless fidelity dan 800.11a atau Wi-Fi 5 dan juga 800.11. Ketiga standar tersebut biasa dapat disingkat dengan 802.11a-G atau G. Versi wireless LAN 802.11b mempunyai kemampuan transfer data dengan kecepatan yang tinggi hingga 11 Mbps pada band frekuensi 2,4 GHz. Versi selanjutnya 802.11a untuk transfer data dengan kecepatan tinggi hingga sampai 54 Mbps pada frekuensi 5 GHz. Sedangkan 802.11g berkecepatan 54 Mbps dengan frekuensi 2,4 GHz. Wireless LAN atau wireless local area network pada dasarnya sama dengan jaringan local area network yang biasa kita temui. Namun untuk menghubungkan antara node device antara silent menggunakan media wireless, channel frekuensi dan SSID yang unik guna menunjukkan identitas dari wireless device. Komponen pada WLAN atau wireless LAN access point akan menjadi sentral komunikasi antara PC ke ISP atau dari kantor cabang ke kantor pusat apabila jaringan yang dikembangkan milik sebuah korporasi yang pribadi. Access point ini berfungsi sebagai konverter sinyal radio yang dikirimkan dengan menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui perangkat WLAN yang lainnya. Untuk selanjutnya akan dikonversikan kembali dengan menjadi sinyal radio oleh receiver. Wireless LAN interface. Alat ini biasanya merupakan suatu alat tambahan yang dipasangkan pada PC atau laptop. Akan tetapi pada beberapa produk laptop tertentu, interface tersebut biasanya telah dipasangkan ketika saat pembeliannya. Akan tetapi interface tersebut dapat diperjualbelikan secara bebas di pasaran dengan berbagai harga yang beragam dan disebut sebagai wireless LAN adapter USB. Mobile atau desktop PC, perangkat akses bagi para pengguna atau user yang harus sudah terpasang media wireless LAN interface baik dalam bentuk PCIe ataupun USB. Antena eksternal untuk memperkuat daya pancar. Antena ini dapat dirakit sendiri oleh silent atau user seperti antena kaleng. Cara kerja jaringan wireless. Setiap PC yang ada pada jaringan wireless dilengkapi dengan sebuah radio transceiver atau yang biasanya disebut dengan adapter atau wireless card yang akan mengirimkan serta menerima gelombang radio ke serta dari PC yang lain, namun yang masih berada dalam satu jaringan. Hampir sama dengan jaringan yang ada pada Ethernet kabel. Sebuah wireless LAN mengirim data dalam bentuk paket. Setiap adapter sudah pasti mempunyai nomor ID yang permanen dan juga unik yang berfungsi sebagai alamat, serta tiap paket data berisi data juga menyertakan alamat dari penerima dan juga pengirim paket tersebut. Sama pula dengan adapter Ethernet, wireless card LAN akan memeriksa keadaan yang terjadi pada jaringan sebelum mengirimkan paket. Jika jaringan tersebut berada dalam keadaan kosong, maka paket akan dikirimkan. Akan tetapi apabila deteksi bahwa terdapat data lain yang menggunakan frekuensi radio, maka pengiriman tersebut akan menunggu untuk sementara dan nantinya akan memeriksa kembali. Pada saat tidak akses dari infrastruktur menerima data, maka akan mengirim kembali gelombang radio tersebut. Akan tetapi dengan jangkauan yang lebih jauh lagi ke PC yang terdapat pada daerah cangkupannya atau juga dapat mentransfer data melalui Ethernet kabel. Meskipun menggunakan cara kerja yang sama, namun kecepatan dalam mengirimkan data dan juga frekuensi yang dipakai oleh wireless LAN berbeda karena berdasarkan pada jenis ataupun produk yang dibuat, karena tergantung pada standar mana yang dipakai. Adapter tersebut memakai dua protokol untuk meningkatkan efisiensi dan juga pengamanan untuk pengiriman sinyal.
Pengamanan sistem wireless ada beberapa jenis, yaitu yang pertama yaitu WEP, Wired Equivalent Privacy, adalah suatu metode pengamanan jaringan kabel, merupakan standar keamanan enkripsi pertama yang digunakan pada wireless. Enkripsi WEP menggunakan kunci yang dimasukkan oleh administrator ke silent maupun access point. Kunci ini harus cocok dari yang diberikan access point ke silent dengan yang dimasukkan silent untuk autentikasi menuju access point, dan WEP mempunyai standar 802.11b. Kelebihan WEP: saat user mengkoneksikan laptopnya, user tidak melakukan beban setting apapun, semua serba otomatis, dan saat pertama kali hendak browsing, user akan diminta memasukkan username dan password. Hampir semua komponen wireless sudah mendukung protokol ini. Kelemahannya: algoritma masalah kunci yang lemah. Algoritma RC4 yang digunakan dapat dipecahkan. WEP menggunakan kunci yang bersifat statis. Masalah intelligence factor 4 WEP. Masalah integritas pisan psychic redundancy check. Lalu yang kedua, Wi-Fi Protect Access, suatu sistem yang juga dapat diterapkan untuk mengamankan jaringan nirkabel. Metode pengamanan dengan WPA ini diciptakan untuk melengkapi dari sistem yang sebelumnya, yaitu WP. Protokol TKIP akan mengambil kunci utama sebagai starting point, kemudian secara reguler berubah sehingga tidak ada kunci enkripsi yang digunakan dua kali. Kelebihannya meninggalkan enkripsi data dengan teknik temporal key integrity protocol atau TKIP. Enkripsi yang digunakan masih sama dengan WIP, yaitu RC4, karena pada dasarnya WPA ini merupakan perbaikan dari WIP dan bukan suatu level keamanan yang benar-benar baru, walaupun beberapa device ada yang sudah melakukan enkripsi AES, yaitu enkripsi dengan keamanan paling tinggi. Kelemahannya, proses kalkulasi enkripsi atau deskripsi yang lebih lama dan data overhead yang lebih besar. Dengan kata lain, proses transmisi data akan menjadi lebih lambat dibandingkan bila Anda menggunakan protokol WIP. Belum semua wireless mendukung WPA ini. Lalu ada WPA to PSK atau Wi-Fi Protect Access Pre-Shared Key, merupakan security terbaru untuk wireless dan lebih bagus dari WIP dan WPA PSK, tapi masih bisa untuk di track atau dicatat tetapi sangat memakan banyak waktu. Dalam WPA to PSK ada dua jenis description, Advanced Encryption Standard atau AES dan Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP. TKIP banyak kelemahan, oleh itu lebih baik Anda gunakan AES. Panjang key adalah 8 sampai 63. Anda boleh memasukkan sama ada 64 hexadecimal atau ASC2 atau seperti biasa. Kelebihannya dapat dijalankan dengan mode WPA tanpa menggunakan bantuan komputer lain sebagai server. Cara mengkonfigurasinya cukup sederhana. Kelemahannya adalah ketika sebuah silent melakukan koneksi ke access point di mana terjadi proses handshake, kita bisa lakukan Bluetooth force yang akan mencoba satu persatu password yang ada dengan didapatkan dari proses handshake. Melakukan Bluetooth force adalah melakukan dengan menggunakan dictionary file, yang artinya kita harus mempunyai file berisi passphrase yang akan dicoba satu persatu dengan paket handshake untuk mencari key yang digunakan tersebut. Yang lain, MAC atau Media Access Control Address Filtering. Selain WP dan WPA, Anda juga bisa melakukan filter terhadap komputer atau adapter yang belum masuk atau akses terhadap jaringan wireless. MAC address adalah address fisik yang unik dalam satu jaringan termasuk adapter wireless. MAC address ditanam secara permanen ke dalam piranti jaringan. Di dalam wireless router, kebanyakan filter wireless MAC ini secara default disable. Jika Anda ingin memfilter user berdasarkan MAC address, baik dilarang atau diberi izin akses, pilih enable. Ilustrasi mengizinkan komputer dengan address fisik 00-F0-F-DF-F3-F24. Karenanya untuk laptop yang ada dalam radius ini tidak bisa mengakses jaringan wireless. Kelebihannya dapat menyeleksi komputer atau laptop mana yang boleh masuk ke dalam jaringan berdasarkan MAC address-nya. Metode ini digunakan untuk membatasi hak akses dari MAC address yang bersangkutan. Alamat MAC address harus didaftar terlebih dahulu hingga memperkecil hal-hal yang tidak diinginkan yang tidak bersangkutan. Kelemahannya bisa diketahui dengan software Kismark. Apabila MAC address sudah diketahui, bisa ditiru dan tidak dikonflik walau ada banyak MAC address yang sama yang terkoneksi dalam satu access point. Tipe-tipe wireless network adalah wireless PAN, merupakan sebuah jaringan wireless dengan jangkauan pada area yang kecil, contohnya Bluetooth, Zigbee, dan infrared. WLAN atau Wi-Fi mempunyai jangkauan yang jauh lebih luas dibandingkan WPAN. Sekarang ini WLAN mengalami banyak peningkatan dari segi kecepatan dan luas cakupannya. Pada awalnya WLAN ditujukan untuk penggunaan perangkat jaringan lokal, tetapi saat ini dipakai untuk mengakses internet. Wireless MAN adalah penghubungan antara beberapa jaringan WLAN, contohnya teknologi WiMAX atau WiMAX. Wireless WAN
merupakan suatu jaringan wireless yang ada pada umumnya terjangkau untuk area yang cukup luas seperti mengunggah kantor pusat dengan cabang antar provinsi. Cellular network atau mobile network adalah merupakan sebuah jaringan radio yang terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile seperti pada handphone, pager, dan lainnya. Contoh dari cellular network adalah PCS, DAM, dan GSM. Lalu kita akan hal-hal yang harus diperhatikan pada WLAN. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika membangun WLAN, yaitu satu, seberapa besar jaringan pada WLAN akan dibangun. Dalam hal ini adalah melihat pada kebutuhan akan jaringan yang akan dibangun nantinya. Jangan sampai pembangunan WLAN tersebut memakan biaya yang besar, sedangkan penggunaannya hanya terbatas bagi beberapa silent atau user saja. Meskipun dapat dijadikan investasi untuk jangka panjang, namun akan jauh lebih bijak apabila hanya untuk menghubungkan beberapa PC atau laptop atau smartphone yang menggunakan media komunikasi ad hoc atau peer-to-peer. Sistem keamanan inilah sangat penting dalam sebuah jaringan WLAN, karena WLAN adalah suatu jaringan yang rentan terhadap serangan dari luar sebab komunikasinya yang menggunakan sinyal radio atau gelombang yang dapat ditangkap oleh silent X pada area-area tertentu saja. Sistem keamanan ini sangat penting karena jalur komunikasi data mungkin saja berisi data-data yang bersifat rahasia dan penting sehingga orang tidak dapat masuk atau kecuali melalui izin akses yang sudah distandarkan. Koneksi yang akan dikembangkan, walaupun secara umum akses point dapat menampung sampai hingga ratusan klien di bawahnya, namun secara prosedur para vendor penyedia piranti akses point telah merekomendasikan belasan hingga 40-an silent untuk penggunaan yang boleh terhubung dalam sebuah layanan WLAN. Hal tersebut sangat berpengaruh pada tingkat kecepatan dan juga pembagian hak akses terhadap jaringan yang tersedia. Infrastruktur ad hoc dan public service wireless network. Pada masa koneksi WiFi ada dua jenis, yaitu ad hoc dan infrastruktur. Mode koneksi dari ad hoc ini merupakan mode yang mana beberapa PC terhubung secara langsung atau yang lebih kenal dengan istilah peer-to-peer. Jadi terdapat dua PC atau lebih dengan perangkat WiFi yang dapat langsung berhubungan tanpa adanya alat yang disebut dengan access point mode. Pada sistem ad hoc ini tidak mengenal sistem sentral atau yang biasanya difungsikan dalam access point. Sistem ad hoc hanya memerlukan satu buah PC saja yang mempunyai nama SSD atau gampangnya merupakan nama suatu network yang terdapat pada sebuah card atau PC. Bisa juga dengan menggunakan MAC address dengan sistem Basic Service Identifier atau BSSID untuk mengenal nama dari PC secara langsung. Akan tetapi cara ini tidak umum. MAC address pada umumnya telah diberi tanda atau nomor khusus pada masing-masing card atau perangkat network WiFi. Sistem ad hoc bisa menguntungkan saat digunakan hanya untuk sementara. SSID adalah sebuah nama dari sebuah network card atau USB card atau PC card atau juga router wireless. SSID hanyalah merupakan sebuah nama yang digunakan untuk memberikan tanda di mana dari sebuah perangkat berada, sedangkan BSSID merupakan nama lain dari SSID sendiri. BSSID memakai basic MAC address. Apabila sebuah koneksi wireless ingin saling berhubungan, maka keduanya harus memakai satu ad hoc. Jika sekitar ruangan terdapat perangkat access point, maka perlu diingat untuk mengubah band frekuensinya supaya tidak saling beradu atau bertabrakan sinyal yang memancar dalam satu ruangan. Keuntungan penggunaan ad hoc ini adalah lebih murah dan juga lebih praktis jika terkoneksi hanya sekitar 2 atau 3 PC dan tanpa harus membeli access point. Aplikasi Cisco Packet Tracer mengenai jaringan wireless ini. Akan mencobanya di aplikasi Cisco Packet Tracer. Bisa dilihat kita gambar diagramnya seperti ini, ada satu switch dan dua access point dan satu laptop dan satu smartphone. Dan mari pertama-tama kita akan setting terlebih dahulu untuk access pointnya. Bagaimana access pointnya? Access point kita klik ke port 1. Nah itu kan ada SSID nya kita tulis AP1 sembarang, terserah AP besar, AP nya besar atau kecil. Saya menggunakan huruf kapital. Lalu authentication kita tulis kita klik WPA 2 PSK dengan passwordnya 1 sampai 8, 1 2 3 4 5 6 7 8. Lalu yang kedua kita setting untuk access point 1. Kita klik access point 1. Kita bisa dilihat di config di port 1 itu ada nama SSID. Saya menggunakan AP2 tanpa authentication, di disable ya. Untuk 24 GHz channelnya ada 6. Setelah kita menyeting access point 0 dan access point 1, kita akan menyeting untuk laptop dan smartphone. Kita ke laptop lebih dahulu. Untuk di laptop ini, karena ini sudah saya setting menggunakan wireless, kalau yang belum kita buang sebelum itu kita matikan terlebih dahulu komputernya, lalu kita buang ini,
kita klik yang PT Laptop NM1WAC untuk membuat dia menjadi wireless. Kita pasangkan, sudah, lalu kita nyalakan komputernya, nyalakan laptopnya, lalu kita ke configuration. Untuk configurationnya seperti kita tulis, nah ini WPA PSK, kita setting static. Nah statiknya seperti ini, 192.168.1.129, subnet masknya 255.255.255.128. lalu kita akan menyeting untuk smartphone-nya. Bagaimana setting untuk smartphone-nya. Kita klik smartphone. Smartphone-nya kita config ke wireless 0. Kita lihat untuk SSID-nya kita setting ke AP2 ini. Lalu kita setting untuk statiknya kurang lebih seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan mencoba untuk melakukan ping laptop ke smartphone. Kita melakukan pingnya dari laptop. Kita klik lebih dahulu laptopnya. Lalu kita masuk ke kita klik desktop, kita klik command prompt atau CMD. Kita klikkan ping 192.168.1.131 karena merupakan IP-nya dari smartphone-nya. Kita klik. Nah sudah muncul pingnya sekitar 47 ms. Nah ini bahwa laptop dan smartphone ini terhubung. Nah seperti itu untuk percobaan tentang jaringan wireless atau wifi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.